Kan ini kan sama Hotman ini kan kejadian di persidangan Bun ya, yang ricu itu dan menjadi senjata untuk Hotman untuk siapa? Rasman, Firdaus, nah, dan juga Bunda nih yang akan jadi target selanjutnya. Itu mungkin menangkal itu Bunda seperti apa sih? Saya di saat itu saya sebagai pengacara loh. Ingat undang-undang advokat. Kita di situ pakai toga loh. Harga itu. Dan saya tidak contempt of court. Bahkan waktu terjadi itu ada seorang jaksa yang pukul meja dan berkata kotor. Saya bilang hati-hati Pak, hati-hati. Langsung dia minta maaf. Saya mengejar dan ribut saat itu. Tolong ya. Kenapa takut? Kita akan membuka peristiwa apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa takut terbuka untuk umum? Dan saya waktu masuk ke dalam saya sampaikan kepada Pak Polisi, Pak ini tidak belum perlu dengan kepolisian karena di sini tidak tawuran. Oh ini tanggung jawab, saya bertanggung jawab. Oke kalau Bapak bertanggung jawab tolong bantu untuk tunda dulu. Saya tidak mau terjadi korban. Saya sebagai ibu saya ketakutan itu ada korban. Nah makanya saya kontrol di situ. Saya kontrol Bang Rasman, Bang tolong istighfar, saya bisikkan ke telinganya, Bang tolong istighfar. Dan ingat, Abang harus kontrol. Jangan nanti jantung atau segala macam. Terus ketika dia, ayo kita keluar, ketemu ketua PN. Bang jangan tinggalkan ruang sidang. Kita nanti chaos. Nah makanya saya nggak mau keluar. Saya dengan Rahmat tetap di ruang sidang. Bang Rasman pergi keluar, akhirnya masuk dan tertib. Ketika disuruh tertib oleh pihak kepolisian dan humas, kita duduk kembali. Hakim duduk, semua duduk, jaksa duduk, semua duduk dan iklim hakim masuk, Bang Rasman duduk dengan baik. Nah, setelah itu hakim kan kekeh lagi. Jadi 2 kali skor loh. Hakim kekeh lagi untuk tetap terbuka untuk umum. Disitulah histeris Bang Rasman. Terbuka. Jadi dia histeris di situ. Nah, apakah itu jadi contempt of court? Itu silahkan dinilai dan diselidiki. Nah, bagi saya saat itu Bang Rasman dalam keadaan stres dan tertekan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Berarti Bunda membantah adanya contempt of court ya? Hah? Membantah adanya contempt of court ya? Membantah? Iya. Contempt of court itu kan undang-undang, rencana undang-undang yang akan diterbitkan 2006. Terus apabila ada ketentuannya di situ bahwa kalau melanggar institusi pengadilan, mempermalukan atau ribut, melempar segala macam. Sebelumnya kan ini kan belum berlaku. Kalaupun itu termasuk pada contempt of court, mungkin saya melihat ya tidak ada yang menjadi atensi. Cuman ketika Bang Rasman disuruh duduk, diinstruksikan duduk, dia tetap bermohon. Dia tidak mengindahkan instruksi. Kamu duduk. Mohon yang mulia. Mungkin itu yang dinilai contempt of court karena tidak patuh dengan instruksi hakim. Kalaupun itu, kita tolong ditinjau kembalilah pada pihak Mahkamah Agung. Tolong berikan kesempatan untuk mengklarifikasi, berikan kesempatan untuk penetapan diadili dan diputuskan. Jika benar itu adalah takdir dari seorang kita yang beracara saat itu, ya mau gimana. Tapi kan ini kan potret dalam penegakan hukum. Kita lagi disorot oleh dunia luar gitu perkara ini, karena betul-betul menjadi atensi. Apalagi Pak Hotman Paris itu menyampaikan ini atensi dari Polri, ini atensi dari Mahkamah Agung. Loh, kok dia tahu? Dia kan yang membuat perkara. Sehingga terjadinya peristiwa bahwa Rasman itu jadi terdakwa. Nah, dia di dalam perkara itu kok dia seperti
institusi dan dia seperti orang yang tinggi dari setara dengan penegakan hukum lainnya. Kalau ketua ketua organisasi yang bicara atau KY atau Mahkamah Agung boleh dong. Ini enggak, saya puas, saya senang, saya bahagia, saya kok seperti itu. Inilah kecemburuan sosial dan ini ancaman bagi semua advokat se-Indonesia tentang peristiwa putusan pembekuan ini. Nah, ini kita minta pelajari kembali, mohon pengadilan Mahkamah Agung ditinjau ulang atau Pengadilan Tinggi Ambon mohon ditinjau ulang dengan tahapan dan administrasi yang dilakukan sebagaimana mestinya. Karena di sini juga menurut Bang Rasman waktu dilantik mereka pakai HAPI. Sudah itu dia keluar dari HAPI, dia masuk Kongres Advokat Indonesia 2022, dia keluar sehari sebelum dipecat. Nah sekarang udah 2,5 tahun dia di Peradi Bersatu. Sementara HAPI dan Peradi Bersatu tidak pernah mengajukan permohonan tentang etik. Nah kalau begini kita masing-masing punya etik ya. Hakim punya etik. Kami minta juga KY melakukan sidang etik untuk hakimnya. Karena saya bersidang di mana-mana. Ini baru-baru ini masih sidang saya di Jakarta Barat, itu hakimnya luar biasa ya. Jika pengacara baru yang tidak mengerti, dia tunjuki, dia diberikan peringatan, ini kalian akan rugi. Jadi dia sebagai moderator yang mengatur lalu lintas persidangan dan memutuskan tanpa ada minta pendapat kepada jaksa, kepada pengacara, kepada terdakwa maupun saksi korban. Apakah ini tertutup? Kita akan menjamin jika ada hal yang itu melanggar undang-undang ITE, kita akan blur. Kita nggak mau memaparkan itu jika itu melakukan undang-undang ITE. Kalau itu tidak ada undang-undang ITE, banyak video-video porno yang sudah terbit, ya. Namun ini kita sekali lagi saya menyampaikan, membuka aib orang lain sama makan darah daging saudara sendiri. Mungkin itu Adinda. Oke, deh.